geografis. Sistem informasi geografis adalah suatu sistem yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan data atau informasi yang berkaitan dengan geografi. Data tersebut memuat data atau fakta permukaan bumi secara lengkap, misalnya keadaan geologi, topografi, jenis tanah, hidrologi, iklim, dan budaya. Wujud data tersebut disajikan dalam bentuk peta, sehingga sistem informasi geografi tidak terlepas dari peta sebagai basis data. Secara garis besar, berbagai jenis mengenai sistem informasi geografi pada GeoInfo adalah sama, bahwa sistem informasi menyangkut berbagai data geografis, perangkat keras atau hardware, dan software pendukung, serta data hasil olahan. Hal-hal tersebut tercakup dalam komponen-komponen sistem informasi geografis. Sumber data sistem informasi geografis. Data sistem informasi geografis dapat diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama, penginderaan jauh. Data diperoleh melalui citra penginderaan jauh berupa foto udara maupun dari citra radar dan citra satelit. Yang kedua, data teristris. Data teristris adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau di darat, misalnya data jumlah penduduk, jenis tanaman, kemiringan lereng, dan lain. Peta tematik sekunder. Peta tematik sekunder adalah data yang berasal dari peta yang sudah ada, seperti geologi, peta tanah, atau hidrologi, dan lain-lain. Komponen-komponen sistem informasi geografi. Dalam kerja sistem informasi geografi, diperlukan komponen-komponen yang merupakan sistem kompleks yang biasanya terintegrasi dengan lingkungan sistem komputer yang lain di tingkat fungsional dan jaringan. Komponen sistem informasi geografis memiliki keterkaitan suatu dengan yang lain. Terdiri dari yang pertama, perangkat keras komputer, terdiri dari CPU, memori, alat tambah seperti scanner, printer. Yang kedua, perangkat lunak komputer, terdiri atas sistem operasi, kompiler, dan program aplikasi atau ARC View, ARCGIS. Yang ketiga, data geografis. Data yang dapat diolah dalam sistem informasi geografis merupakan fakta-fakta yang diperlukan bumi yang memiliki referensi keuangan, baik referensi secara relatif maupun referensi secara absolut, dan disajikan dalam sebuah peta. Yang keempat, sumber manusia. Aspek geografis ada dua, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Yang pertama, aspek fisik. Aspek fisik geografi menitik beratkan pada kajian mengenal fenomena-fenomena geosfer yang mempengaruhi hidup manusia. Pada umumnya, aspek fisik geografi berurusan dengan fenomena-fenomena yang dipengaruhi oleh alam secara langsung, bukan oleh manusia. Kedua, aspek non-fisik. Aspek non-fisik merupakan bidang kajian geografi
yang menitik beratkan pada kajian manusia dari segi karakteristik perilakunya. Pada aspek non-fisik, manusia dipandang sebagai fokus utama dari kajian manusia, dipandang sebagai fokus utama dari kajian geografi dengan memperhatikan pola penyebaran manusia dan ruang dan kaitan perilaku manusia dengan lingkungannya. Tahapan kerja sistem informasi geografi. Tahapan dalam SIG mencangkup 3 hal, yaitu masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Tahap kerja SIG. Dalam tahapan kerja SIG ada beberapa hal, yaitu masukan atau input, proses, dan keluaran atau hasil output. Secara simpel, tahapan kerja sistem informasi geografis adalah sebagai berikut. Yang pertama, masukkan data atau data input. Subsistem memasukkan data, bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spesial dan atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini juga bertanggung jawab dalam mengonferensi atau mentransformasikan format-format data asli, format atau bentuk yang dapat diterima dan dapat dipakai dalam sistem informasi geografis. Di dalam sistem informasi geografis, cara pemasukan data dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, penyaman, yang kedua digitasi, dan yang ketiga tabulasi. Masing-masing cara tersebut memberikan data dengan struktur dan karakteristik yang berbeda. Yang kedua, pengelolaan data. Subsistem pengelolaan data pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk menimbun dan menarik kembali dari arsip data dasar, pengorganisasian data dalam bentuk arsip dapat dimanfaatkan dalam subsistem pengelolaan data. Fungsi dari sistem pengelolaan data adalah untuk memasukkan data dalam sistem informasi geografis. Selanjutnya disimpan di dalam basis data atau database pada memori komputer. Jika diperlukan, data yang tersimpan dapat dipanggil, dikoreksi, dilakukan klarifikasi, pengharkatan, manipulasi dengan data lain, atau diproses dengan formula tertentu sehingga diperoleh keluaran baru. Yang ketiga, analisis data dan simulasi. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG dan berfungsi untuk membedakan data yang akan diproses dalam sistem informasi geografi. Subsistem ini dapat digunakan untuk merubah format data, mendapatkan parameter, dan melalui proses dalam pengelolaan data dapat pula diketahui hambatan yang timbul. Salah satu kelebihan sistem informasi geografis adalah pada sistem dan menghasilkan informasi baru berdasarkan data yang ada. Contoh simulasi dan analisis data dalam sistem informasi geografis adalah: yang pertama, penyuntingan untuk pemuktahiran data. Kedua, interpolasi spasial. Ketiga, tumpang susun atau overlay peta.
Yang keempat, keluaran data atau data output. Subsistem ini berfungsi untuk menayangkan maupun hasil analisis data geografis secara kualitatif ataupun kuantitatif. Keluaran sistem informasi geografi dapat berupa peta cetakan atau hard copy, rekaman, dan tayangan. Keluaran data ini dapat diwujudkan dalam bentuk grafik, peta, tabel, atau hasil olahan statistik. Melalui keluaran ini, pengguna dapat melakukan identifikasi informasi yang diperlukan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan maupun perencanaan. Cara pengelolaan sistem informasi geografis sebagai suatu sistem pada prinsipnya terdiri atas 3 subsistem. Pertama, subsistem masukan atau input subsistem, yaitu pengumpulan data objek material geografi yang mendukung dan dapat dimasukkan dalam topik geografi yang akan diinformasikan. Data tersebut diolah dan disajikan dalam bentuk peta. Bagan grafik atau tabel. Input data sistem informasi geografi diperoleh dari peta, tabel, foto udara, citra satelit, dan hasil survei lapangan. Kedua, subsistem pengelolaan data penyimpanan data atau processing and storage subsystem, yaitu penyimpanan data yang memungkinkan untuk dipanggil kembali secara tepat dan akurat. Adapun data yang diolah atau dikelola ada 2 macam, yaitu yang pertama data keuangan atau data grafis atau data spesial. Yang kedua, data deskriptif atau data atribut. Pengumpulan data dan pengelolaan data geografis dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, penginderaan jauh berupa foto udara, citra radar, dan citra satelit. Yang kedua, data tristis atau pengukuran langsung di medan atau lapangan yang tidak dapat dipantau dari jauh, misalnya kepadatan penduduk dan batas wilayah administrasi. Subsistem penyajian atau output subsistem, yaitu penyajian semua data atau sebagian data dalam bentuk tabel, peta, file elektronik atau digital, dan grafik. Dari ketiga subsistem tersebut, pengelolaan data geografi merupakan pengelolaan data yang didasarkan pada kerja komputer. Proses komputerisasi dan data atau input harus berupa angka atribut numerik. Oleh karena itu, jenis data harus diubah menjadi data digital atau atribut dengan menggunakan komputer sesuai dengan prinsip sistem informasi geografis. Untuk mengubah data peta menjadi data sistem informasi geografis digital dapat dilakukan dengan melalui 2 proses, yaitu melalui proses digitasi garis atau grid raster atau kotak-kotak, dan melalui scanning atau penyapuan dengan menggunakan alat yang disebut scanner. Jika sistem informasi geografis tersebut
diperjelaskan berdasarkan uraian jenis masukan, proses, dan jenis keluaran yang ada, maka subsistem-sistem informasi geografis digambarkan sebagai berikut, dan gambarnya bisa kita lihat di Google. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan saya dalam menjelaskan tugas ini. Semua itu karena keterbatasan saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan terima kasih.